Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Terima kasih telah membuka video ini. Video ini akan memaparkan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 9 yang akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan sistem sirkulasi. Dan perkenalkan, saya Zaki Nuran Rizky 18 10 20 70 30. Kenalkan, nama saya Indah Monika, NIM 18 10 20 70 07. Perkenalkan, saya Indria Ningsih, NIM 18 10 20 7005. Definisi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada manusia berupa sistem peredaran darah dan sistem limfe. Sirkulasi darah dalam tubuh terdiri dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi paru-paru. Sirkulasi sistemik membawa darah dari jantung melalui aorta ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan otot berongga yang berukuran sebesar genggaman tangan. Fungsi utama jantung ialah untuk memompah darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung memiliki dua ruang pompa, yaitu atrium dan ventricle. Atrium dan ventricle pada jantung berjumlah 2 buah setiap ruangannya, sehingga jantung memiliki 4 ruangan. Atrium berada di atas ventricle yang ukurannya lebih kecil dari ventricle. Kedua ruangan tersebut dipisahkan oleh arteri koroner kanan dan arteri sirkumfleksi yang berada di dalam sulcus coronarius yang mengelilingi jantung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem limfe. Pembuluh limfe adalah saluran yang membawa cairan keputih-putihan yang disebut juga getah bening. Cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskuler. Pembuluh limfe atau disebut juga getah bening memiliki peran dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan dan mengambil lipid pada usus. Bahkan, pembuluh limfe juga mengangkut antigen dan leukosit di antara jaringan perifer atau jaringan paling luar kelenjar getah bening dan darah. Selain pembuluh darah, pembuluh limfe berkontribusi dalam respon inflamasi tubuh dengan meregulasikan respon inflamasi dengan cara membawa cairan leukosit dan antigen dari jaringan yang terinfeksi ke noda limfe dan ke organ limfe sekunder. Dengan demikian, hal ini berkontribusi dalam menurunkan infeksi dan memulai inisiasi respon imun spesifik. Sistem pembuluh limfe terdiri dari cairan limfe dan komponen pembuluh limfe. Cairan limfe berasal dari organ intestinal. Komponen pembuluh limfe itu ada dua. Yang pertama itu kapiler getah bening dan yang kedua itu pembuluh limfe besar. Kapiler getah bening merupakan pembuluh limfe terkecil yang membentuk anyaman berfungsi untuk menampung cairan limfe yang berasal dari masing-masing kapiler. Yang kedua tadi ialah pembuluh limfe besar ini terdiri dari yang pertama ductus lymphaticus dexter berasal dari kepala, dada sebelah kanan dan lengan kanan. Yang kedua ductus thoracicus yang berasal dari bagian tubuh lain dan bermuara ke pembuluh balik di bawah vena subclavia sinistra. Materi sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu sistem sirkulasi pada Pisces. Alat sirkulasi darah ikan terdiri dari jantung dan sinus venosus. Jantung terdiri atas dua ruangan, yaitu atrium dan ventricle. Jantung terletak di belakang insang, yaitu di dalam perikardium. Sinus venosus adalah suatu tabung berdinding tipis berupa rongga yang menerima darah dari vena. Di antara atrium dan ventricle terdapat klep untuk menjaga aliran darah tetap searah. Proses sirkulasi darah bermula dari darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke atrium, dilanjutkan ke ventricle dan dipompa menuju insang melalui conus arteriosus.
Di insang, oksigen diikat dan CO2 dilepaskan. Kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui vena. Sirkulasi darah ikan disebut sirkulasi darah tunggal, karena darah beredar hanya sekali melalui jantung, yaitu jantung ke insang, ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. 2. Sistem peredaran darah pada amfibi. Sistem peredaran darah katak termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu serambi kiri dan kanan, serta 1 bilik. Darah dari seluruh tubuh yang kaya CO2 mengalir ke sinus venosus dan kemudian masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah mengalir ke bilik. Kemudian darah dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dan terjadi pertukaran CO2 dan O2, selanjutnya menuju ke vena pulmonalis serta menuju ke serambi kiri. Selanjutnya darah masuk ke bilik dan mengalir ke konus arteriosus, kemudian ke aorta ventralis, lalu ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu dari kelas reptil, contohnya pada buaya. Jantungnya itu terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri dan kanan, serta bilik kiri dan kanan. Antara serambi kiri dan kanan, juga antara bilik kiri dan kanan, dipisahkan oleh sekat atau septum. Darah dari seluruh tubuh telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus atau pangkal serambi. Dan kemudian masuk ke bilik kanan. Ada 2 lintasan antara darah dari bilik kanan, yaitu bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, ke serambi kiri. Selanjutnya itu bilik kanan, aorta kiri, dan kemudian bergabung dengan aorta kanan. Antara aorta kiri dan dengan aorta kanan saling berhubungan melalui lubang yang disebut dengan foramen Panizze. Fungsi foramen tersebut adalah untuk menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung pada saat hewan tersebut menyelam dalam air. Selanjutnya pada kelas Apes. Pada kelas Apes itu jantungnya terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Lalu sistem peredaran darahnya itu adalah ganda dan tertutup. Pada gambar sirkulasi ini itu telah dibagi menjadi kurawal A dan kurawal B. Pada kurawal A itu peredaran darah kecil, dan pada kurawal B itu peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru, kembali ke jantung. Dari bilik kanan, darah miskin oksigen namun kaya karbon dioksida, dipompa agar mengalir ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Darah dari paru-paru telah kaya oksigen masuk ke jantung lagi melalui serambi kiri. Kemudian darah masuk ke bilik kiri. Lalu untuk peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya oksigen dipompa dari bilik kiri menuju seluruh melalui aorta. Di sel-sel tubuh oksigen dibebaskan, namun karbon dioksida diikat. Darah yang menjadi miskin oksigen namun kaya karbon dioksida ini mengalir melalui vena menuju serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Selanjutnya pada kelas mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Lalu pada mamalia itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atrium jantung. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Selanjutnya itu peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari
Bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen, yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah kecil itu adalah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Proses peredaran darah pada mamalia ini sama seperti pada aves atau burung. Darah burung atau aves dan mamalia mengandung oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya itu terpisah. Alhamdulillah, berakhirlah sudah video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.